Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adalah satu pengenalan dan fondasi iman kita bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini dan menyelesaikan segala sesuatu untuk supaya seluruh dunia punya pengharapan, yaitu dapat dibawa kepada rancangan dan rencana Allah sejak dunia ini belum dijadikan, yaitu bahwa Allah rindu dan ingin Dia hidup bersama-sama dengan manusia untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, tentu saja itu kita sadari di dalam hidup ini. Nah, respon kita terhadap itu adalah ucapan syukur yang terus bergelora di dalam keseluruhan eksistensi kehidupan kita. Tentu saja mulai dari dalam hati kita. Jadi ada ucapan syukur yang kita jadiin persembahan. Jadi ucapan syukur yang menjadi persembahan yang kita bawa kepada Tuhan sebagai penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu punya ucapan syukur untuk seluruh karya Allah di dalam kehidupanmu. Dan Bapak Ibu bawa itu menjadi persembahan di dalam penyembahanmu kepada Allah. Nah, itu adalah bukti, itu adalah satu manifestasi kekaguman saudara terhadap seluruh karya yang telah Dia berikan, yang telah Dia korbankan, yang telah Dia kerjakan untuk saudara dan seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu, hal ini menjadi penting karena itu menjadi pondasi bahwa engkau dan Dia punya hubungan. Ketika engkau merespon akan kasih-Nya, maka dengan kasih itu engkau memiliki hubungan dengan Dia, yaitu Dia menjadi Bapamu dan engkau menjadi anak. Nah, ini menjadi penting karena ketika engkau menjadi anak Allah, maka perjalananmu akan menjadi sesuatu yang bergerak di dalam tatanannya Tuhan. Tatanan Tuhan adalah Dia hendak, Dia ingin, kehendaknya adalah Dia ingin supaya engkau menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara, termasuk saudara-saudara semuanya, termasuk saya. Dan karena engkau adalah anak, maka Dia memberikan kepastian bahwa engkau dapat dan mungkin untuk menjadi serupa dengan anak. Walaupun itu mustahil. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu Dia memberikan satu perjanjian yang baru, yaitu Dia mengirim roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri, untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan itu maksudnya adalah supaya di dalam perjalanan hidup kita dikuduskan, kita mendapat pengudusan. 1 Tesalonika 4, 7 dan 8. Jadi yang dikehendaki adalah pengudusanmu. Saudara dikuduskan di dalam Dia. Dan pengudusan itu adalah satu proses yang terus-menerus terjadi di dalam hidupmu, yaitu ketika hidupmu diperbaharui terus-menerus oleh pengudusan itu, oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang terus-menerus berdiam di dalam hidup. Dunia tidak mengenalnya, tetapi engkau mengenalnya. Nah, artinya apa? Kita terus-menerus dapat bergaul dengan pribadi itu, yaitu the Holy Spirit, yaitu Roh Kudus yang berdiam. Dia berbincang, Dia bergaul dengan, dia terus bersama-sama dengan engkau. Dia di dalam keadaan apapun, Dia tidak pernah pergi daripada hidup. Dia turut dan ikut di dalam apa keadaan yang engkau alami, yang engkau dimanapun, apakah engkau di dalam kesesakan, apakah engkau di dalam kelimpahan, Dia terus berbicara. Dan hanya satu poin, hanya satu misinya, yaitu apa? Membawa engkau kepada satu fokus, yaitu fokus kepada disempurnakan seperti Bapa. Engkau dibawa pada fokus menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus.
Dan supaya dari keseluruhan itu, maka perubahan-perubahan itu akan sungguh-sungguh nampak di dalam buah-buah yang dihasilkan dalam hidup, yaitu karaktermu, cara engkau berpikir, cara engkau bertindak, cara engkau bereaksi, cara engkau memutuskan, cara engkau ada yang penting, yaitu bagaimana engkau memberikan keutamaan atau hal-hal yang paling penting di dalam hidup. Itu menjadi satu barometer, satu hal yang dapat dilihat, apa yang menjadi penting di dalam hidup. Atau dalam bahasa yang lebih ringan, yaitu apa yang membuat suasana batin hatimu menjadi puas. Apakah hal-hal yang berkaitan dengan jalan Tuhan atau dunia ini? Karena dunia ini terus akan menarik saudara untuk tidak dapat lulus, terus menarik saudara untuk tidak dapat finish dengan baik di dalam perjalanan ini, di dalam yang disebut oleh Paulus perlombaan, pertandingan iman. Saudara akan terus ditarik di dalam setiap saat, setiap keadaan. Coba lihat di dalam hidup saudara, itu akan terus terjadi. Nah, setiap kali yang kau memilih untuk menjalan Tuhan, yaitu kehendaknya yaitu seluruh karakter hidupmu dikembalikan kepada menjadi serupa dengan anaknya, maka kemuliaan itu akan menjadi bagian di dalam eksistensi kehidupanmu. Engkau akan terus-menerus diubahkan ke arah itu, dan pertandingan itu akan terus engkau jalani. Dan yang menarik adalah apa yang menjadi poin di dalam perjalanan itu. Engkau tidak boleh gelisah, Yohanes 14. Karena kegelisahan itu menunjukkan bahwa engkau tidak dalam track yang benar. Kegelisahan itu menunjukkan bahwa engkau sedang ada di dalam keterikatan banyak dengan dunia ini. Maka kata positif dari gelisah adalah tenang. Nah, ketenangan yang sejati itu adalah ketika engkau membawa seluruh perhatian, fokus hidupmu kembali pulang ke rumah Bapa. Bahwa rumah kita tidak di sini. Bahwa ini adalah sementara. Ya, 1 Petrus 1 ayat 17 katakan bahwa kalau engkau memanggil dia Bapa, maka hendaklah engkau hidup dengan penuh ketakutan selama engkau menumpang di dunia ini. Jadi kita harus benar-benar membawa pikiran dan fokus hidup kita bahwa di sini sementara dan keabadian dan kehidupan kekal bersama Kristus dan kerajaannya itu ada di langit yang baru, di bumi yang baru, di Yerusalem yang baru. Itu akan memberikan saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ketenangan yang sejati. Ingat, perubahan adalah keniscayaan. Segala sesuatu akan terus berubah. Apapun keadaan, kalau engkau ada di keadaan ekonomi seperti ini, maka engkau akan terus mengingini lebih lagi dari itu. Dan tidak ada langit yang punya batas untuk hal-hal seperti itu. Tetapi ketika engkau melihat bahwa bukan ini yang menjadi tujuan akhir, maka dan membawa pikiran fokus hidupmu ke kerajaan Allah, ke rumah, maka engkau akan ada di dalam dimanapun level engkau berada, keadaan ekonomi dimanapun engkau berada, status sosial dimanapun, apapun rules atau peran yang engkau sedang geluti di dunia ini sekarang ini, maka ketenangan itu menjadi bagian hidup, karena engkau sedang memanifestasikan kebenaran yang sungguh-sungguh diyakinkan atau dikonfirmasi oleh roh kebenaran itu sendiri, sehingga engkau, rohmu, yaitu roh manusia, hatimu, dan roh kudus yang roh kebenaran bersama-sama bersaksi di dalam hidup bahwa seluruh yang kau lakukan itu adalah kebenaran, sehingga engkau akan hidup tenang, tidak gelisah, karena engkau sedang berjalan di dalam kebenaran, yaitu kehendak Allah. Puji Tuhan, terima kasih, dan tetap semangat, maju terus, tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, pindahkan fokus saudara ke rumah Allah, ke langit baru, bumi baru. Di sini sementara, tetapi tetap kerjakan apapun rules dan peran yang saudara sedang dan akan terus kerjakan. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati.